Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan kelas B. Yang terhormat, Bapak Dr. Usep Saifuddin, SEMSAK, Ibu Neni Desriani, SEMSCAK, dan Bapak Harsono Edwin Puspita, SEMSI. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil Project Based Learning kami dengan judul Kajian Komprehensif atas Implementasi Analisis Laporan Keuangan pada PT Yana Prima Hasta Persada dan PT Steel Pipe Industry of Indonesia di Industri Basic Material tahun 2020 sampai tahun 2021. Selanjutnya, sebelum memulai presentasi kami, berikut anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Nabila Clarissa dengan ujung NPM 065 sebagai pemateri ketiga. Yang kedua ada saya, Maika Sandra Patricia dengan ujung NPM 069 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang ketiga ada Syafa Alana dengan ujung NPM 070 sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, yang keempat ada Feni Marisa dengan ujung NPM 076 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Yunita Pirdiani dengan ujung NPM 083 sebagai pemateri kelima. Untuk materi yang pertama, yang akan saya paparkan adalah profil perusahaan. Berikut adalah 2 perusahaan yang kami pilih untuk dikaji dalam Project Based Learning kami. Yang pertama adalah PT Yana Prima Hasta Persada Tbk atau YPAS. Didirikan pada tanggal 14 Desember tahun 1995 di Jakarta dengan modal dasar sebesar 200 miliar rupiah. Perusahaan memulai produksi awal kantong plastik pada tahun 1997 di Jalan Pahlawan, Cemengkalang, Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana atau IPO pada tanggal 5 Maret 2008. Sampai saat ini, YPAS bergerak dalam kegiatan utama memproduksi karung plastik, karung laminasi, kantong semen, roll sheet, sandwich sheets, PP woven block bottom bag, dan yang lainnya. Selain itu, perseroan melakukan perluasan pabrik untuk menambah kapasitas produksi dengan membeli tanah dan bangunan di Jalan Raya Tandes 208, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan yang kedua ada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk atau ISSP. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk atau SPINDO didirikan pada tahun 1971 di Jalan Kalibutuh nomor 189 sampai 191, Surabaya, Jawa Timur, sebagai produsen pipa baja. Setelah itu, perseroan telah berkembang menjadi pabrik pipa berkapasitas produksi terbesar di Indonesia dan berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam menjadi pabrik pipa berkapasitas dan berbagai produk terkait lainnya. Selanjutnya, perjalanan dalam mengembangkan sayap bisnisnya juga semakin diperkuat saat perseroan melakukan penawaran umum perdana pada 28 Januari tahun 2013. Perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai perseroan terbuka PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dengan kode emiten ISSP. Materi selanjutnya adalah overview perusahaan. Kami telah melakukan perhitungan pada laporan keuangan dari kedua perusahaan dan membandingkannya. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Diketahui total aset perseroan untuk YPAS pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,4% atau setara dengan 17.620 dalam jutaan rupiah, yang disebabkan oleh penurunan aset lancar dan aset tidak lancar perseroan. Sedangkan total aset perseroan untuk ISSP mengalami peningkatan sebesar 17% atau setara dengan 1.20.718 dalam jutaan rupiah,
yang disebabkan oleh peningkatan pada aset lancar, terutama pada piutang usaha. Selanjutnya ada liabilitas. Total liabilitas YPAS pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,7% atau setara dengan 8.336 dalam jutaan rupiah, yang disebabkan oleh penurunan jumlah utang pajak pada liabilitas lancar dan pada liabilitas tidak lancar. Sedangkan untuk ISSP mengalami peningkatan sebesar 20,7% atau setara dengan 568.945 dalam jutaan rupiah, yang disebabkan oleh peningkatan liabilitas lancar terutama pada utang obligasi dan utang sukuk ijarah. Yang terakhir ada ekuitas. Total ekuitas untuk YPAS pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7% atau setara dengan 9.283 jutaan rupiah, yang disebabkan oleh penurunan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Sedangkan untuk ISSP mengalami peningkatan sebesar 13,5% atau setara dengan 451.773 dalam jutaan rupiah, yang disebabkan oleh peningkatan saldo laba. Selanjutnya, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang pertama ada penjualan. Diketahui bahwa pada tahun 2021, YPAS berhasil meningkatkan penjualan sebesar 11,8% pada tahun dari 303.204 miliar pada 2020 menjadi 339.039 miliar. Hal ini disebabkan karena kondisi pasar mulai membaik, diikuti dengan naiknya permintaan pasar, baik lokal maupun ekspor. Dan pada ISSP, pada tahun 2021 berhasil mencatat penjualan dan pendapatan jasa sebesar 5,4 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,6 triliun atau 42% lebih tinggi dibandingkan penjualan dan pendapatan di tahun 2020. Yang kedua ada beban pokok penjualan. YPAS pada tahun 2021 mencatat beban pokok penjualan sebesar 319.591 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,7% dibandingkan pada tahun 2020, yang hanya tercatat sebesar 265.559 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan dengan peningkatan harga bahan baku, upah buruh langsung dan tidak langsung, serta beban pabrikasi. Sedangkan untuk ISSP pada tahun 2021 mencatat beban pokok pendapatan sebesar 4,26 triliun atau peningkatan sebesar 32% dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya ada laba bruto. Laba bruto diperoleh dengan cara mengurangkan pendapatan dengan beban pokok penjualan. Diketahui YPAS mencatat laba bruto senilai 19.448 miliar pada tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 sebesar 37.642 miliar. Laba tersebut mengalami penurunan sekitar 6,7%, disebabkan dengan meningkatnya beban pokok penjualan pada tahun 2021 yang merupakan imbas dari naiknya harga bahan baku dan upah buruh. Sedangkan untuk ISSP mencatat laba bruto sebesar 1,1 triliun di tahun 2021, dan kenaikan ini setara dengan 21% jika dibandingkan dengan di tahun 2020. Hal ini disebabkan dengan kenaikan harga jual dan adanya efisiensi dalam proses produksi sehingga menaikkan margin penjualan. Selanjutnya ada laba rugi usaha. Pada tahun 2021, YPAS mengalami rugi usaha sebesar 1,6 miliar. Profit perusahaan turun menjadi 6,2% dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan laba bruto perseroan dan kenaikan beban administrasi dan umum. Sedangkan untuk ISSP pada tahun 2021 mengalami laba sebesar 659 miliar dan profit perusahaan naik sebesar 9% dibandingkan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada harga jual dan meningkatnya volume penjualan.
Selanjutnya ada laba rugi tahun berjalan. YPAS mencatat keseluruhan rugi yang dialaminya pada tahun 2021 sebesar 9,4 miliar, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 8,3 miliar. Untuk ISSP berhasil membukukan laba periode berjalan pada tahun 2021 sebesar 486 miliar, dibandingkan dengan 2020 yang hanya sebesar 176 miliar. Yang terakhir ada laba rugi komprehensif. YPAS mencatat rugi komprehensif yang dialaminya di tahun 2021 sebesar 9,2 miliar dari penjualan dan menurun 6,1% dibandingkan tahun 2020. Untuk ISSP, di tahun 2021 berhasil membukukan laba komprehensif sebesar 494 miliar jika dibandingkan tahun 2020. PT ISSP mengalami pertumbuhan sebesar 108% atau sebesar 257 miliar dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pencatatan laba di tahun berjalan. Laporan selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Perubahan total ekuitas pada ISSP terjadi peningkatan sebesar 13,55%, di mana pada tahun 2020 ISSP mencatat sebesar 3,3 triliun rupiah menjadi 3,7 triliun rupiah dengan total kenaikan 451.773 triliun rupiah. Kenaikan jumlah ekuitas terutama disebabkan karena pencatatan saldo laba tahun berjalan dan komponen ekuitas lainnya. Sedangkan untuk YPAS, jumlah ekuitasnya mengalami penurunan sebesar 7,07% dari 131.296 miliar menjadi 122.013 miliar. Penurunan ini merupakan jumlah rugi komprehensif tahun 2021 setelah adanya penyesuaian PSAK 71. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Kepada Saudari Feni dipersilakan. Baik, selanjutnya ada laporan arus kas. Pada laporan arus kas ini, untuk PT YPAS selama tahun 2021 dan 2020, untuk aktivitas operasi mengalami penurunan sebanyak 704%, mengalami kenaikan sebanyak 704%, dari tahun 2020 ke tahun 2021. Lebih dari 7 kali lipat dalam 1 tahun. Kemudian untuk aktivitas investasi pada tahun 2020 sampai ke 2021, itu mengalami kenaikan sebesar 666,8%. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan mengalami kenaikan hingga 726% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Namun untuk kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas mengalami kenaikan hanya sekitar 85%. Sedangkan untuk ISSP tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 131,4%. Kemudian pada aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar 162,6% dari 66.260 dalam jutaan rupiah ke 41.451, penurunan 162,6%. Kemudian aktivitas pendanaan pada tahun 2020 mengalami penurunan juga sebanyak 113,3%, dan untuk kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas pada tahun 2020 ke 2021 untuk perusahaan ISSP mengalami penurunan sebesar 94% dari 159.463 ke 9.451 dalam jutaan rupiah. Baik, untuk selanjutnya ada laporan keberlanjutan ISSP. Ada beberapa aspek, mulai dari aspek kinerja ekonomi, aspek bahan, aspek energi, aspek air, aspek emisi, aspek keanekaragaman hayati, aspek mekanisme pengaduan masalah lingkungan, aspek kesehatan dan keselamatan kerja,
aspek kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, aspek pelatihan dan pendidikan, aspek keselamatan pelanggan, aspek pekerja anak dan pekerja paksa. Untuk perusahaan ISSP sendiri, untuk aspek energinya, kegiatan operasional yang dilakukan pada pada ISSP pada tahun 2021 mencatat nilai ekonomi yang dihasilkan dari penjualan pendapatan jasa sebesar 5,38 triliun, yaitu naik sebesar 42,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,78 triliun. Nilai ekonomi yang didistribusikan pada tahun 2021 juga tercatat meningkat sebesar 38,49% dari 3,24 triliun di tahun 2020 menjadi 4,49 triliun. Kemudian ada aspek bahan. Spindo telah memproduksi pipa baja dan produk lainnya yang sangat mengandalkan bahan baku mineral dari secara alami yang tidak terbarukan. Namun agar mencapai keberlanjutan optimal, penggunaan bahan baku utama dilakukan secara sangat efisien dan efektif. Kemudian untuk aspek energi, Spindo menggunakan beberapa jenis energi antara lain listrik, bahan bakar minyak, dan gas. Namun pasokan energi primer masih mengandalkan dari energi listrik yang dipasok dari PLN. Total penggunaan energi untuk produksi pada tahun 2021 sebesar 10.873.566,60 GI yang mengalami penurunan sebesar 3,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk aspek air, aspek emisi, keanekaragaman hayati, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, dan lain-lainnya dilaksanakan oleh PT Spindo dengan cukup baik. Kemudian terdapat alat analisis untuk kinerja keuangan komparatif. Laporan keuangan berguna sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam project based learning ini, analisis laporan keuangan dilakukan dengan menganalisis rasio laporan keuangan. Selanjutnya ada materi tentang analisis emiten. Untuk analisis emiten akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nabila. Baik, analisis emiten terhadap industri, perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI atau telah melakukan IPO (Initial Public Offering) akan dikelompokkan nantinya berdasarkan papan perdagangan atau trading board. Papan perdagangan ini terdiri dari papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Berdasarkan papan perdagangan tersebut, emiten YPAS tergolong ke dalam papan pengembangan dan ISSP tergolong pada papan utama. Informasi tersebut didapatkan dari website BEI. Kemudian perbedaan ini disebabkan karena tanggal pencatatan ISSP di BEI adalah pada tanggal 23 Februari 2013 dan telah tergolong perusahaan berskala besar. Sementara YPAS, walaupun tanggal pencatatannya adalah pada tanggal 5 Maret 2008, ada kemungkinan YPAS masih dalam proses berkembang atau masih harus terus menunjukkan kinerja yang lebih atau bahkan sedang dalam masa pemulihan. YPAS menunjukkan laba tahun berjalan yang jauh lebih kecil, bahkan menyentuh kerugian di tahun 2021. Kemudian selanjutnya, adalah analisis rasio keuangan. Rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua jenis, yaitu current ratio dan quick ratio. Next.
Rasio lancar atau current ratio dapat diketahui dari sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan dari aktiva lancarnya dengan utang lancarnya, maka akan semakin tinggi juga kemampuan sebuah perusahaan saat menutupi kewajiban utang lancarnya. Rumus current ratio adalah current ratio sama dengan current assets bagi current liabilities. Dapat terlihat bahwa current ratio YPAS pada tahun 2020 adalah 175% dan pada tahun 2021 adalah 176%. Kemudian current ratio ISSP pada tahun 2020 adalah 144% dan pada tahun 2021 adalah 160%. Rasio lancar yang baik memiliki nilai di atas 1, artinya perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban lancarnya. ISSP dan YPAS selama tahun 2021 dan 2020 memiliki rasio lancar masing-masing sebesar 160% dan 140%, 144%, kemudian 176% dan 176%. Dengan demikian, ISSP dan YPAS menunjukkan peningkatan nilai rasio dan mengartikan bahwa perusahaan semakin baik dan semakin liquid dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Kemudian ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat dapat menunjukkan perusahaan dalam kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena membutuhkan waktu yang lama untuk dicairkan dibandingkan beberapa aset lainnya yang ada. Rumus untuk quick ratio adalah current assets dikurang inventory dibagi dengan current liabilities. Dapat terlihat bahwa current ratio YPAS pada tahun 2020 adalah 109% dan 2021 adalah 102%. Kemudian quick ratio ISSP tahun 2020 adalah 47% dan pada tahun 2021 adalah 43%. Jika nilai dari rasio cepat di atas 1, artinya aset lancar perusahaan atau bisnis mampu memenuhi segala kewajiban lancarnya. Rasio lancar YPAS menunjukkan angka 102% pada tahun 2021 dan 109% pada tahun 2020. Walaupun menurun sebesar 7%, hal ini tetap mengindikasikan kondisi keuangan YPAS yang sehat karena mampu melunasi seluruh tanggungannya jika diperlukan. Hal sebaliknya ditunjukkan oleh ISSP karena nilai rasio cepat perusahaan adalah di bawah 1, yaitu sebesar 43% pada tahun 2021 dan 47% pada tahun 2020. Ini berarti ISSP tidak mampu menyelesaikan tanggungan lancar yang mungkin harus dibayar secepatnya. Dalam kata lain, ISSP tengah berisiko menghadapi masalah likuiditas karena pengelolaan aset likuid dengan buruk. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Yang pertama adalah rasio perputaran total aset atau total assets turnover ratio. Rasio perputaran total aset merupakan rasio yang mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah penjualan dibagi total aset. Total asset turnover ratio YPAS pada tahun 2020 adalah 1,1 dan pada tahun 2021 adalah 1,31. Sementara total asset turnover ratio ISSP pada tahun 2020 adalah 0,62 dan pada tahun 2021 adalah 0,76. Pada tahun 2021, YPAS mengalami peningkatan rasio, yaitu berada pada angka 1,31 dari tahun sebelumnya, yaitu 1,10 tahun 2020.
Hal ini menunjukkan bahwa YPAS memiliki rasio perputaran aset yang cukup tinggi dikarenakan nilai rasio yang mencapai angka lebih dari 1. Hal tersebut didukung dengan peningkatan penjualan yang dialami YPAS pada tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan karena kondisi pasar yang mulai membaik diikuti dengan permintaan pasar baik lokal maupun ekspor. Selanjutnya pada ISSP, rasio perusahaan tersebut pada tahun 2021 berada pada angka 0,76 atau mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan rasio 0,62. Hal tersebut menunjukkan bahwa ISSP mengalami peningkatan performa atas tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Kan tetapi, jika dibandingkan dengan hasil rasio YPAS, YPAS lebih baik atau lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Kemudian ada rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover ratio. Rasio ini adalah rasio yang digunakan dalam mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rumusnya adalah penjualan dibagi modal kerja bersih sama dengan penjualan dibagi dengan aktif lancar dikurang hutang lancar. Working capital turnover ratio YPAS pada tahun 2020 adalah 4,42 dan kemudian pada tahun 2021 adalah 5,33. Kemudian working capital turnover ratio ISSP pada tahun 2020 adalah 3,97 dan pada tahun 2021 adalah 3,24. Pada tahun 2020, nilai rasio perputaran modal kerja YPAS berada pada angka 4,42 dan pada tahun 2021 berada pada angka 5,33. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja untuk menghasilkan penjualan bersih cukup baik jika dibandingkan dengan ISSP dengan nilai rasio perputaran modal yang menurun dari tahun 2020 yang berada pada angka 3,97 dan menjadi 3,2 pada tahun 2021. Dapat diartikan YPAS memiliki rasio perputaran modal kerja yang lebih baik dibandingkan dengan ISSP dalam memanfaatkan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafa. Baik, selanjutnya yaitu rasio perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap merupakan rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini membandingkan antara penjualan bersih dengan aset tetap dalam suatu periode. Jika rasio perputaran aset tetapnya lambat atau rendah, kemungkinan terdapat kapasitas terlalu besar atau ada banyak aset tetap yang kurang bermanfaat, atau mungkin disebabkan oleh hal-hal lain seperti investasi pada aset tetap yang berlebihan dan lain-lain. Jadi, dapat dikatakan semakin tinggi rasio ini, semakin berarti menunjukkan semakin efektif penggunaan aset tetapnya tersebut dan sebaliknya. Adapun rumus perputaran aset tetap yaitu penjualan dibagi aset tetap. Di sini kita bisa melihat bahwa perputaran aset tetap oleh YPAS tahun 2020 itu sebesar 2,62 dan di tahun 2021 sebesar 3,06. Dan pada ISSP tahun 2020 yaitu sebesar 1,27 dan di tahun 2021 sebesar 2,01. Jadi berdasarkan grafik di atas, perputaran aset tetap YPAS pada tahun 2020 sebesar 2,62 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 3,06. Jika dibandingkan dengan ISSP pada tahun 2020, perusahaan memiliki nilai rasio sebesar 1,27 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 2,01. Kedua perusahaan tersebut sama-sama mengalami kenaikan dalam perputaran aset tetapnya. Namun, jika dilihat dari rasio yang dihasilkan pada 2020 dan 2021, PT YPAS memiliki rasio perputaran aset tetap yang lebih baik
dibandingkan dengan PT ISSP, karena perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan aset tetapnya dalam menunjang penjualan perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio periode pengumpulan piutang rata-rata. Rasio ini menghitung rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengkonversi piutang menjadi kas, atau dapat dikatakan rasio perputaran piutang, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. Rasio ini dihitung dengan membagi total piutang yang didapatkan dalam setahun dengan jumlah pendapatan kas. Piutang likuid apabila dikumpulkan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Di sini kita bisa melihat pada YPAS tahun 2020 itu perputarannya selama 100 hari, dan tahun 2021 yaitu selama 84 hari. Dan pada PT ISSP yaitu selama 81 hari, dan di tahun 2021 selama 68 hari. Maka kedua perusahaan tersebut sama-sama menunjukkan kinerja yang lebih efisien dalam mengelola sumber dananya. Dilihat dari menurunnya periode waktu pengumpulan piutang dan menjadi singkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari periode 2020 ke 2021. Perbandingan antara kedua perusahaan tersebut, meski sama-sama menunjukkan yang baik, PT ISSP lebih baik dibandingkan dengan PT YPAS. Maka, dari rasio aktivitas ini berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, rasio aktivitas ini berguna untuk memprediksi tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan, mengevaluasi aktivitas perusahaan, dan meningkatkan kinerja dengan memperhatikan penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan efisiensi di bidang lainnya, sehingga pihak internal dapat memutuskan alokasi dana yang lebih besar untuk aset yang produktif. Selanjutnya, bagi pihak eksternal, rasio aktivitas ini berguna untuk memberikan informasi mengenai lama penagihan piutang selama satu periode, dana yang ditanam dalam model kerja, penjualan yang dapat dicapai oleh setiap model kerja, dan perputaran dana yang ditanam dalam satu periode. Jadi secara keseluruhan PT YPAS lebih unggul jika dibandingkan dengan PT ISSP karena dapat memanfaatkan sumber daya yang secara efektif, memanfaatkan modal kerja atas penjualan dengan baik, dan dapat memaksimalkan penggunaan aset tetapnya dalam menunjang penjualan perusahaan. Hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi para investor yang berencana untuk menanamkan modal pada YPAS. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya dengan menggunakan jaminan modal maupun aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Rasio pertama yaitu rasio utang. Rasio ini diukur menggunakan total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Debt ratio menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya menggunakan aset yang dimiliki. Pengukuran rasio ini akan menunjukkan berapa jumlah aset yang harus dijual perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya. Adapun rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset. Jadi, pada perhitungan di atas, diperoleh nilai debt ratio yang dimiliki PT YPAS yaitu lebih tinggi, senilai 0,2, dan rasio tersebut tidak berubah dari tahun 2020 ke 2021.
Hal ini berarti sebagian aset perusahaan yang dibiayai oleh utang, sedangkan untuk PT ISSP memiliki nilai rasio yang lebih rendah, di bawah 0,5, sehingga PT ISSP memiliki kinerja yang lebih baik dan stabil, serta memiliki potensi umur yang panjang karena aset perusahaan dibiayai dari ekuitas atau modal milik perusahaan sendiri. Selanjutnya, yaitu debt to equity ratio. Rasio utang terhadap ekuitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif dari ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio ini membandingkan total liabilitas dan ekuitas. Utang yang dimiliki perusahaan tidak boleh lebih besar dari modal agar beban perusahaan tidak bertambah. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total modal. Di sini bisa kita lihat bahwa debt to equity ratio yang dimiliki oleh PT YPAS tahun 2020 itu senilai 1,10 dan di tahun 2021 yaitu senilai 1,11. Dan dari PT ISSP di tahun 2020 itu sebesar 0,82 dan di tahun 2021 yaitu sebesar 0,87. Maka, berdasarkan dari perhitungan rasio di atas, dapat diartikan bahwa PT YPAS memiliki kemampuan melunasi utang yang lebih rendah dibandingkan dengan ISSP. Hal ini dikarenakan hasil rasio debt to equity ratio milik YPAS lebih tinggi daripada milik ISSP, sehingga YPAS lebih beresiko dalam kemungkinan membayar kewajiban. Maka secara keseluruhan PT ISSP memiliki solvabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan YPAS. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ISSP untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya lebih terjamin. Hasil perhitungan solvabilitas ini dapat digunakan pihak internal sebagai bahan pertimbangan dalam mengetahui seberapa besar pinjaman yang dibutuhkan dan dapat dibayar kembali kepada kreditor. Untuk perhitungan debt to equity ratio, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah rasio yang diperoleh perusahaan, maka utang yang dimiliki perusahaan akan semakin rendah pula, sehingga beban yang ditanggung perusahaan di masa depan akan semakin rendah pula. Lanjut, yaitu rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Bab profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Dengan demikian, rasio profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu alat ukur yang digunakan dalam membandingkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari pendapatan yang ada. Oleh karena itu, rasio ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, rasio profitabilitas ini terdiri dari 4, yaitu net profit margin, return on asset, return on equity, dan earning per share. Lanjut, yang pertama itu net profit margin atau margin laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan margin laba bersih atas pendapatan yang diperoleh. Rasio ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting bagaimana menilai profitabilitas suatu perusahaan dalam menunjukkan kemampuan menghasilkan laba di luar pendapatan dan biaya-biaya lain. NPM yang baik adalah NPM yang di atas 5% karena menunjukkan persentase bahwa perusahaan cukup mampu menghasilkan laba dari penjualan atau pendapatan yang dilakukan. Dengan demikian, semakin tinggi rasio ini menggambarkan interpretasi profitabilitas yang baik bagi perusahaan terkait. Adapun rumusnya yaitu dengan membagi laba bersih dengan pendapatan lalu dikali 100%.
Di sini bisa kita lihat NPM YPAS tahun 2020 itu hanya sebesar 2,7% dan pada 2021 turun menjadi minus 2,8%. Dan pada PT ISSP di tahun 2020 yaitu sebesar 4,7% dan di tahun 2021 meningkat menjadi 9%. Maka dari rasio di atas menunjukkan bahwa kemampuan YPAS dalam menghasilkan laba dari pendapatan masih dikatakan belum baik, sebab menunjukkan penurunan di tahun berjalan, bahkan rasio yang dihasilkan kurang dari 1%. Hasil rasio ini dapat dikategorikan baik apabila melebihi standar, yaitu lebih dari 5%. Penurunan drastis ini disebabkan oleh turunnya laba bersih di tahun 2021. Berbeda dengan YPAS, ISSP justru mengalami kenaikan nilai rasio NPM sebesar 91,5% dibandingkan tahun 2020. ISSP berhasil mencatat kenaikan rasio di tahun 2020 sebesar 4,7 dan naik menjadi 9% di tahun 2021. Namun terlepas dari hal tersebut, YPAS masih mampu menunjukkan konsistensinya dalam perolehan laba dari tercapainya target penjualan atau pendapatan yang dilakukan. Rasio NPM yang dihasilkan ISSP tergolong baik dan jauh lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan YPAS. Dengan demikian, kemampuan dua perusahaan ini dalam menghasilkan rasio NPM dikategorikan baik pada perusahaan ISSP dan belum baik pada perusahaan YPAS dan perlu analisis tingkat profitabilitas melalui rasio lainnya untuk meninjau kinerja kedua perusahaan tersebut secara komprehensif. Selanjutnya yaitu Return on Asset atau ROA. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. ROA menjadi salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk menilai fundamental perusahaan bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini dikarenakan return on asset memberikan gambaran seberapa profit perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, semakin tinggi ROA yang dihasilkan, maka menunjukkan hal yang baik bagi perusahaan. Angka ROA dapat dikatakan baik atau sehat apabila di atas 2%. Adapun rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Di sini bisa kita lihat hasil ROA pada perusahaan YPAS mengalami penurunan drastis bahkan minus 223% di tahun 2001. Di tahun 2020, YPAS telah dikatakan baik sebab telah melebihi standar ketentuan yaitu di atas 2%. Namun di tahun 2021 mengalami turun menjadi minus angka di 37%. Berbeda dengan ISSP yang menunjukkan kenaikan drastis sebesar 134,5% dari 2,9% di tahun 2020 menjadi 6,8% di tahun 2021. Nah, dari nilai ini menggambarkan bahwa imbal hasil atas aset ISSP mengalami kenaikan dan dikategorikan baik karena di atas standar yang ditentukan. Maka jika dibandingkan dengan rasio antara kedua perusahaan, PT ISSP memiliki rasio yang cukup berbeda dengan YPAS. PT ISSP mampu menghasilkan ROA di atas 2% dan cenderung lebih stabil dan sangat baik jika dibandingkan dengan YPAS yang berada di angka minus 37%. Dengan demikian, jika ditinjau dari rasio imbal hasil aset, maka PT ISSP lebih baik pemanfaatan aset untuk memperoleh labanya dibandingkan PT YPAS. Hal ini dipengaruhi oleh faktor total aset dan perbandingan laba bersih ISSP yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan YPAS. Namun, tinjauan secara komprehensif akan diberikan dengan kombinasi yang lebih menyeluruh dari alat analisis
yang digunakan nantinya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk rasio selanjutnya akan disampaikan oleh Yunita. Baik, rasio profitabilitas selanjutnya yaitu Return on Equity atau ROE. ROE merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total ekuitas yang dimilikinya atau tingkat pengembalian laba terhadap ekuitasnya. ROE ini juga menjadi salah satu rasio profitabilitas yang sangat penting dalam mengukur seberapa profit suatu perusahaan dalam memanfaatkan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Dapat dilihat pada layar perhitungan ROE YPAS dan ISSP yang diperoleh pada tahun 2020 dan 2021. ROE YPAS pada tahun 2020 yaitu 6,3% dan 2021 yaitu minus 7,8%. Sedangkan ROE ISSP pada tahun 2020 yaitu 5,3%, selanjutnya yaitu pada tahun 2021 12,8%. Next slide. Pada grafik tersebut didapatkan bahwa hasil dari ROE YPAS mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 6,3% pada tahun 2020 menjadi minus 7,8% di tahun 2021. Sedangkan untuk ISSP mengalami kenaikan yaitu dari 5,3% pada tahun 2020 menjadi 12,8% pada tahun 2021. Dengan demikian, jika ditinjau dari rasio imbal hasil atas ekuitas kedua perusahaan tersebut, maka ISSP lebih baik dalam tingkat pengembalian laba terhadap ekuitasnya dibandingkan dengan YPAS. Hasil ini juga dipengaruhi oleh faktor total aset dan perbandingan laba bersih ISSP yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan YPAS. Next slide. Rasio dari profitabilitas yang terakhir yaitu earning per share atau EPS. EPS ini merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang umum dilaporkan suatu perusahaan dalam laporan keuangannya. IPS ini juga memberikan informasi terkait keuntungan perusahaan setelah dibagi dengan saham yang beredar dari saham biasa. Jadi di sini dapat dilihat perhitungan IPS ini yaitu dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata saham yang biasa beredar dan dikalikan dengan 100%. IPS YPAS pada tahun 2020 yaitu 12, sedangkan tahun 2021 yaitu minus 14. Selanjutnya yaitu ISSP tahun 2020 yaitu 25, sedangkan 2021 yang 69. Next slide. Dapat dilihat pada grafik tersebut, berdasarkan hasil perhitungan IPS sebelumnya, didapatkan bahwa nilai rasio IPS perusahaan YPAS mengalami penurunan dan sebaliknya, terjadi kenaikan pada ISSP di tahun berjalan. Hal ini menandakan bahwa kinerja saham ISSP lebih baik dibandingkan dengan YPAS, ditandai dengan perbandingan rasio ISSP yang lebih unggul dibandingkan dengan YPAS. Jadi secara keseluruhan dari 4 rasio profitabilitas yang telah dijelaskan, didapatkan bahwa ISSP menunjukkan keunggulan yang lebih baik jika dibandingkan dengan YPAS, karena memiliki hasil profitabilitas yang selalu berada di YPAS, yang selalu berada di atas YPAS. Kinerja perusahaan ISSP ini juga diperkirakan akan mengalami peningkatan diikuti dengan laba yang meningkat. Hal ini didasarkan pada nilai yang diperoleh dari perhitungan masing-masing komponen rasio tersebut. Next. Rasio yang terakhir yaitu rasio pasar. Rasio pasar atau market ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yang berkaitan dengan nilai pasar saham. Rasio pasar ini juga digunakan dalam valuasi saham untuk menilai seberapa menarik harga saham perusahaan di pasar. Rasio pasar terdiri dari price earning ratio dan market to book ratio. Next slide. Yang pertama, price earning ratio. Price earning ratio ini digunakan untuk menilai secara relatif harga saham suatu perusahaan dengan cara membandingkan laba per saham atau EPS perusahaan. Berikut ini perhitungan price earning ratio YPAS dan ISSP pada tahun 2020 dan 2021. Dapat dilihat juga yaitu price earning ratio ini didapatkan dari perhitungan harga pasar saham per lembar dibagi dengan EPS. Next slide.
dilihat pada grafik tersebut, YPAS memiliki price earning ratio sebesar 38,3 kali di tahun 2020, yang artinya investor akan membayar sebanyak 38,3 kali untuk setiap satu kali keuntungan yang dihasilkan oleh YPAS. Dan untuk tahun 2021, YPAS ini mengalami penurunan rasio yang sangat signifikan, yaitu sebesar minus 61,4 kali. Sedangkan pada ISSP memiliki nilai price earning ratio sebesar 6,8 kali, yang artinya investor akan membayar sebanyak 6,8 kali untuk setiap satu kali keuntungan yang dihasilkan oleh ISSP. Dan selanjutnya pada tahun 2021, ISSP mengalami penurunan pada rasio menjadi sebesar 5,9 kali. Next. Selanjutnya yaitu market to book ratio. Market to book ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai harga saham perusahaan dengan cara membandingkannya dengan nilai buku perusahaan tersebut. Dapat dilihat hasil perhitungan market to book ratio YPAS dan ISSP pada tahun 2020 dan 2021. Rumusnya yaitu dengan cara membagi harga saham dengan nilai buku suatu perusahaan. Next slide. Pada grafik tersebut diketahui bahwa YPAS memiliki nilai rasio sebesar 2,34 kali di tahun 2020, yang artinya investor akan membayar 2,34 kali untuk setiap satu kali nilai buku yang dihasilkan oleh YPAS. Dan untuk tahun 2021, YPAS memiliki nilai rasio sebesar 4,7 kali. Sedangkan untuk ISSP memperoleh nilai rasio sebesar 0,36 kali di tahun 2020, yang artinya investor akan membayar sebanyak 0,36 kali setiap satu kali nilai buku yang dihasilkan. Diketahui bahwa semakin tinggi nilai rasio pasar, maka semakin tinggi juga harga saham per lembar perusahaan. Sedangkan hal ini berbanding terbalik untuk para investor. Para investor lebih memilih perusahaan yang memiliki nilai rasio pasar yang lebih rendah dengan tujuan mendapatkan nilai saham yang murah, namun menimbulkan keuntungan di masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai rasio pasar YPAS lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rasio yang diperoleh oleh ISSP. Maka sebagai investor, pengguna laporan keuangan akan cenderung memilih ISSP yang memiliki nilai rasio pasar yang lebih rendah namun stabil. Namun kami juga menyarankan bahwasanya nilai market ratio yang tinggi melebihi standar tergolong beresiko. Pasalnya, saham perusahaan bisa overload sehingga menurunkan minat investor untuk berinvestasi. Sebaliknya, nilai rasio pasar yang rendah tidak selalu menunjukkan peluang baik untuk membeli saham. Justru sebagai pengguna laporan keuangan tentunya harus lebih mengkaji lebih dalam lagi karena nilai rasio pasar yang rendah bisa menjadi indikasi kinerja perusahaan yang menurun. Selanjutnya dapat dilihat yaitu hasil analisis keseluruhan rasio yang telah dijelaskan. Di sini dapat dilihat pada tabel hasil keseluruhan rasionya, baik dari rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan juga rasio pasar. Didapatkan pada perhitungan tersebut seimbang antara YPAS dan ISSP. Oleh karena itu, kami mengembalikan lagi keputusan kepada investor lebih memilih yang mana antara menanamkan modalnya di ISSP dengan mempertimbangkan harga saham yang lebih rendah dari YPAS dan memiliki nilai rasio pasar yang lebih rendah namun stabil, atau memilih menanamkan modal kepada YPAS yang memiliki nilai rasio pasar yang lebih tinggi sehingga memungkinkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Next slide. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pengaruh jumlah saham beredar. Next. Berdasarkan hasil perbandingan jumlah saham beredar kedua perusahaan tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah saham beredar ISSP 10 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah saham beredar milik YPAS. Hal ini menjadi salah satu faktor alasan jumlah ekuitas ISSP lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah ekuitas YPAS. Dapat diketahui pada tabel bahwa YPAS memperoleh modal dari penerbitan saham sebanyak 6.668 lembar, sedangkan ISSP memperoleh modal dari penerbitan saham sebanyak 7.185 juta lembar. Selain itu, dapat diketahui bahwa nilai aktual perusahaan diperoleh dari
nilai kapitalisasi pasar yang telah dituliskan pada tabel tersebut, yaitu mewakili nilai sebenarnya. Jika dilihat dari nilai kapitalisasi pasar tersebut, dapat diketahui bahwa nilai ISSP lebih besar jika dibandingkan dengan nilai kapitalisasi YPAS. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada kesimpulan dari kami mengenai hasil Project Based Learning ini, yaitu next slide. Jadi berdasarkan analisis kinerja perusahaan dan perhitungan rasio yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa perusahaan ISSP lebih unggul dibandingkan dengan YPAS dalam hal rasio keuangan. Dan jika dilihat berdasarkan jumlah lembar saham yang beredar, ISSP memiliki jumlah saham yang beredar sebesar 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan YPAS. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ekuitas dari ISSP diperoleh sebagian besar dari penerbitan saham, sehingga jumlah ekuitas ISSP lebih besar jika dibandingkan dengan YPAS. Jadi sekian pemaparan hasil Project Based Learning dari kelompok 2 untuk mata kuliah Analisis Laporan Keuangan kelas B. Kami ucapkan terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah dan kepada semuanya yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.